Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Di mana Yesusmu? Di dalam hatiku. Hari ini kita bersama-sama akan mengadakan pendalaman kitab suci dalam rangka memperingati bulan kitab suci. Marilah kita awali acara ini dengan berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Katup tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus sahabat kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kami mohon berkatilah dan terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu tentang Allah adalah kasih, sehingga kami siap melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Dan selamat pagi pula kepada Bapak Ibu orang tua yang ada di rumah. Nah, anak-anak, tentunya kita bangga menjadi anak-anak Katolik Indonesia, bukan? Ya, aku bangga menjadi anak Katolik dan siap menjadi murid Yesus yang setia. Sejak dini, anak-anak harus mengenal Tuhan yang diimaninya dan mengenal diri mereka sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikutinya. Sumber utama bagi anak-anak supaya berjumpa dengan Yesus yang diimaninya
sekaligus nasihat-nasihatnya untuk hidup mereka adalah kitab suci. Nah, bulan September ini adalah bulan kitab suci nasional. Tema bulan ini yaitu tema bulan kitab suci nasional tahun 2020 adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Nah, anak-anak yang hidup pada saat ini, zaman ini adalah anak-anak yang lebih suka main game, main YouTube daripada pergi ke gereja, ya toh? Nah, maka anak-anak sekarang kurang mengenal Yesus. Siapakah Tuhan Yesus itu? Supaya kita bisa membangun relasi kepada Tuhan Yesus, marilah anak-anak dalam bulan kitab suci ini kita akan mengadakan renungan pendalaman kitab suci supaya kita semakin mengenal Tuhan dan dekat kepada Tuhan Yesus. Begitu ya anak-anak? Maka dari itu kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang akan disampaikan oleh Ibu Kristiani. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab
ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun anak-anakku yang terkasih, tadi sudah mendengar bacaan dari Bu Kris. Apa pesan dari bacaan kitab suci tadi? Pesan tadi adalah satu, anak-anak, Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita melalui orang tua, melalui Bapak Ibu guru, melalui teman-teman, melalui kakak adik kita, dan melalui ciptaannya. Nah, yang pesan yang kedua adalah anak-anak tentu saja sudah ada yang dibaptis. Baptis kecil, kalau bu guru, kalau mama papa juga sudah menerima komuni, sudah dibaptis, itu sudah dipermandikan. Maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga dalam doa Bapa kami, kita memanggil Allah sebagai Bapa. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak Bapa yang selalu mengasihi kita, maka kita pun juga diajak untuk mengasihi sesamanya. Nah, sekarang PR anak-anak hari ini, pesan dari kitab suci, anak-anak diajak untuk selalu mengasihi siapa? Ayo. Satu, mengasihi Tuhan. Melalui apa kalau mengasihi Tuhan? Melalui berdoa. Mengasihi orang tua, yaitu kalau kita patuh, nurut perintah kepada orang tua. Melalui guru, kalau kita rajin belajar, mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah secara online ini. Yang ketiga, melalui teman-teman. Kita selalu berbagi, kita selalu menolong, berbagi mainan, berbagi makanan. Nah, melalui kakak adik adalah berbagi mainan dan makanan, dan masih banyak lagi. Kalau anak-anak melalui ciptaannya, melalui tumbuhan, melalui binatang, kita selalu memelihara dengan baik, memberi makanan, menyirami. Itulah anak-anak, pesan dari kitab suci yang kami dengarkan hari ini. Marilah anak-anak, kita bisa berbagi dan kita saling berbagi kasih, mengasihi sesama. Begitu anak-anak, terima kasih. Demikianlah acara pendalaman kitab suci hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus sahabat kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Sabdamu mengajar kami agar berbagi kasih kepada sesama. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar dapat melakukan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa,